Hai semuanya, balik lagi bersama gue Gifar di channel Education, Self Development, Daily Life and Vlog. Beberapa hari yang lalu gue mengikuti salah satu event, yaitu pertukaran pemuda, yang dimana seleksinya itu adalah menggunakan LGD atau Leaderless Group Discussion, di mana LGD ini menuntut kepemimpinan seseorang melalui diskusi yang diadakan, di mana kita berdiskusi dengan orang lain dan penilaian yang ditilai adalah kita dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan kita serta bagaimana kita berpendapat dalam suatu forum diskusi. Forum LGD ini atau FGD ini adalah forum di mana kita membicarakan atau mendiskusikan suatu isu atau permasalahan yang ada dan harus diselesaikan dalam forum diskusi tersebut. Yang dilihat dari forum diskusi ini adalah bagaimana kita memimpin atau bagaimana kita mengungkapkan pendapat dalam forum diskusi tersebut. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyusun argumen yang baik mengenai isu yang telah disampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini gue ingin berbagi sedikit tentang materi yang gue dapatkan dari event tersebut. Walaupun gue gak lolos acara pertukaran pemuda tersebut, tapi ada materi-materi yang gue dapat dari acara tersebut yang menurut gue sangat bermanfaat. Gue ingin menceritakan tentang materi yang gue dapatkan pada event tersebut yang mungkin teman-teman harus tahu, yaitu tentang how to build argument atau bagaimana cara membuat argumen yang baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran, dan pendirian seseorang. Maka dari itu, berargumen dan beropini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena berargumen adalah salah satu cara untuk menyampaikan hak-hak kita dalam kehidupan. Maka dari itu, untuk mempermudah kita dalam menyusun sebuah argumen yang baik dan terstruktur, gue kenalin ke kalian sebuah tools yang sering kita sebut dengan metode AREL. Sebenarnya teknik yang gue sampaikan hari ini adalah teknik yang sering digunakan dalam debate contest atau kontes debat. Biasanya teman-teman yang suka ikut debat ataupun suka mempertahankan pendapat dalam debat menggunakan teknik ini untuk memperkuat pendapat mereka dalam acara tersebut. Namun biasanya selain debat juga biasanya teknik ini tuh digunakan pada LGD atau Leaderless Group Discussion dan FGD Focus Group Discussion atau forum-forum di mana tempat berdiskusi atau mempertahankan pendapat. Maka dari itu gue kenalin ke kalian metode AREL. AREL stand for Argument, Reasoning, Evidence, and Link Back. AREL ini sangat diperlukan untuk membuat argumen kita menjadi lebih logis dan mengaitkannya dengan topik masalah yang sedang diperdebatkan atau sedang dibicarakan. Hal ini sekaligus membantu kita untuk meyakinkan orang lain terhadap pendapat yang kita berikan. Pada kali ini gue akan menyampaikan satu persatu apa itu AREL, yaitu argumen, reasoning, evidence, and link back. Argumen adalah kalimat yang berisi pernyataan yang akan disampaikan. Biasanya dalam argumen ini ada yang dinamakan dengan assertment, di mana assertment ini menyatakan atau orang yang berpendapat itu akan diposisikan kepada dua hal. Yang pertama adalah pro dan yang kedua adalah kontra. Ketika kita mendapatkan suatu isu atau masalah, maka kita akan berpendapat setuju atau tidak setuju. Maka dalam sesi argumen ini akan dihadapkan dengan assertment yang memaksa kita untuk memilih apakah kita setuju ataupun tidak setuju dengan suatu mosi atau permasalahan. Reasoning adalah alasan yang mendukung argumen yang disampaikan. Kalau argumen kita menyatakan pro terhadap suatu masalah atau menyatakan kontra terhadap suatu masalah, maka kita harus memberikan reasoning atau alasan yang jelas mengapa kita menyatakan setuju atau tidak setuju. Evidence adalah bukti atau fakta-fakta yang mendukung argumen dan alasan yang telah disampaikan. Argumen tanpa bukti atau fakta itu dianggap sebagai opini belaka atau tanpa dasar sama sekali. Maka dari itu, argumen yang baik biasanya memiliki fakta, data, dan angka yang jelas. Link back adalah penjelasan atau relevansi antara argumen dengan isu atau pokok masalah yang telah dibahas. Ini adalah salah satu contoh penerapan menggunakan metode AREL dalam membuat argumen mengenai isu atau masalah yang ada. Isu yang dibahas kali ini adalah mengenai para pengungsi dan krisis kemanusiaan di Afghanistan. Yaitu tentang we had no time to gather anything, we fled with only a blanket,
Ini adalah isu atau permasalahan atau contoh permasalahan yang ditemukan saat ini. Judul dari isu ini adalah, "Kami tidak punya waktu untuk membuahkan apapun, kami melarikan diri hanya dengan selimut." Afghanistan sedang mengalami krisis kemanusiaan dan pengungsian. Dari 665.000 warga Afghanistan yang baru saja mengungsi di dalam negeri pada tahun 2021, 80% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Keluarga berbicara tentang harus melarikan diri pada saat itu juga, bahkan ketika dihadapkan dengan risiko dan serangan oleh kelompok bersenjata saat mereka melarikan diri. Tahun ini tercatat jumlah korban terkait konflik tertinggi. Kekerasan tahun ini datang di atas bencana alam yang berulang, seperti kekeringan yang menghancurkan saat ini. Pandemi COVID-19 juga berdampak luas terhadap kesehatan serta dampak sosial ekonomi. Kurang dari 4% dari populasi divaksinasi lengkap. Pengungsi Afghanistan merupakan salah satu populasi pengungsi terbesar di seluruh dunia. Sekitar 3/4 pengungsi Afghanistan ditampung di negara tetangga Iran dan Pakistan. Dengan lebih dari 2,2 juta terdaftar di kedua negara, 3 juta orang lainnya sudah mengungsi di dalam negeri sebelum pertempuran baru pecah tahun ini. Anak-anak Afghanistan tumbuh di tengah krisis ini. Sekitar 65% orang Afghanistan di dalam dan di luar Afghanistan adalah anak-anak dan remaja. Cemas tentang masa depan mereka dalam menghadapi ketidakamanan dan tantangan ekonomi. Ketahanan warga Afghanistan sedang diregangkan ke titik puncaknya. Situasi di Afghanistan sudah rumit dan kegagalan untuk mengatasi ketidakstabilan saat ini akan menyebabkan perpindahan baru. Banyak negara yang menjadi tujuan para pengungsi Afghanistan seperti Iran dan Pakistan, namun mereka membatasi jumlah para pengungsi karena pertimbangan satu dan lain hal. Apalagi setelah kepemimpinan Afghanistan diambil alih oleh Taliban, angka pengungsi semakin tinggi daripada sebelumnya. Mosi yang dibahas hari ini adalah, apakah Anda setuju dengan pembatasan jumlah pengungsi yang dilakukan oleh negara Iran dan Pakistan? Dengan menggunakan metode AREL, kita dapat mengetahui atau kita dapat menyusun argumen kita dengan menggunakan argumen, reasoning, evidence, dan link back. Mari kita cari argumen atau pendapatnya. Di sini kita menentukan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan mosi yang ada. Contohnya, saya setuju atau pro dengan tindakan negara Iran dan Pakistan terkait dengan pembatasan jumlah pengungsi dari Afghanistan. Adapun reasoning atau alasannya, pada hakikatnya negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara. Namun demikian, pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sebagaimana mestinya, atau bahkan pemerintah atau negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya. Kejahatan yang terjadi kepada seseorang yang mengalami penindasan atas hak dasarnya sehingga terpaksa harus pergi meninggalkan tempat tinggal, keluarga dan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain dalam hukum internasional biasanya disebut pengungsi internasional. Kasus demikian mengalami perkembangan tidak hanya disebabkan karena jumlah tetapi juga alasan perpindahan semakin beraneka dan rumit serta lingkup wilayahnya yang semakin meluas. Tindakan yang dilakukan oleh Iran dan Pakistan menurut saya sudah bisa dibenarkan karena semakin banyak jumlah populasi para pengungsi, semakin besar pula kewajiban dan tanggungan yang harus diemban oleh negara yang dimasuki para pengungsi. Akibatnya, apabila populasi terlalu banyak, ditakutkan negara tersebut tidak bisa menjamin hak-hak yang harus dipenuhi kepada para pengungsi dari negara lain. Juga sebuah negara pasti memiliki permasalahannya sendiri yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, dengan adanya para pengungsi dari negara lain, itu tidak boleh mengganggu stabilitas negara itu sendiri. Setidaknya negara tersebut mengaktualisasikan atau sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia kepada para pengungsi. Yang selanjutnya adalah evidence atau bukti. Bukti ini akan mendukung reasoning dan argumen yang telah disampaikan. Biasanya dalam bukti ini harus ada data dan fakta dari suatu sumber tertentu. Sebelum terjadinya pengambil alihan kekuasaan baru-baru ini, menurut data Komisioner PBB untuk Pengungsi atau UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees tahun lalu, diperkirakan terdapat 2,2 juta pengungsi Afghanistan yang telah berada di negara tetangga. Lalu, total diperkirakan terdapat 3,5 juta orang yang telah kehilangan tempat tinggal di daerah perbatasan Afghanistan akibat dari konflik yang sedang berlangsung dan ketidakstabilan politik. Link back adalah penegasan ulang atau mencari korelasi antara alasan, bukti terhadap argumen yang disampaikan. Berdasarkan argumen yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa para pengungsi memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh suatu negara berdasarkan hukum internasional. Perlakuan pembatasan jumlah pengungsi pun dibenarkan karena suatu negara yang menjadi tujuan para pengungsi harus memenuhi seluruh hak dasar mereka. Oleh karena itu, apabila semakin banyak jumlah pengungsi, tanggung jawabnya pun semakin besar. Dan dalam hal ini, PBB dan UNHCR harus selalu terlibat dalam membantu dan memenuhi hak para pengungsi.
Pada intinya, metode Arel ini membantu kamu untuk menyusun argumen yang baik, bukan hanya dalam debat, tetapi ketika kamu menggunakan Arel ini dalam diskusi ataupun menyampaikan pendapat. Mungkin itu aja materi yang bisa gue sampaikan mengenai how to build argument atau bagaimana cara membuat suatu argumen yang baik. Jika menurut kalian ada yang bermanfaat atau ada suatu hal yang bisa diambil dari materi yang gue sampaikan hari ini, silahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan kampus dalam berdiskusi di kelas. Kemudian kalau misalkan ada yang salah atau ada yang kurang dari apa yang gue sampaikan hari ini, mohon dimaafkan karena gue pun masih belajar dalam tata cara berargumen yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan tentunya bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya kebermanfaatannya makin bertambah. Jangan lupa untuk mengikuti kanal sosial media gue di Instagram, Facebook, dan blog di sudutmenyapa.blogspot.com. Di situ ada cerita-cerita menarik yang bisa teman-teman baca. Intinya, metode Arel ini adalah salah satu cara dari banyak cara untuk membuat suatu argumentasi yang baik. Oleh karenanya, gue harap teman-teman bisa mencari berbagai cara yang lain selain dengan metode Arel ini. Gue harap dengan metode Arel ini kita dapat berargumentasi lebih baik daripada sebelumnya, yang mungkin kalau sebelumnya tanpa dasar dan tanpa fakta. Setelah mengetahui metode ini, kita bisa berargumentasi dengan fakta dan data yang ada dan tentunya valid, dan menghindari apa yang dinamakan hoax. Terima kasih udah nonton video ini. Itu aja mungkin video yang bisa gue sampaikan hari ini tentang how to build argument. Terima kasih udah nonton. This is my social media. Don't forget to follow me on Instagram, YouTube, and my blogger. If you like my video, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you.